Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Takriman wa ta'ziman penghormatan kami kepada Bapak Kepala Desa serta dengan perangkat dan pengurusnya, Ketua BPD, anggota dan stafnya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa Rantau Alai senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang dan diberikan oleh Allah pintu rezeki yang luas. Amin. Takriman wa ta'ziman kami, penghormatan kami kepada Tuan Guru, sesepuh tokoh agama, para alim ulama, cerdik pandai mengenai tahu yang kadang tidak perlu disebutkan namu, yang penting tidak perlu disebutkan gelarnya, yang tentu para jamaah, yang penting sakti, yang kadang bajuan, ibu-ibu yang berlari di belakang, bersusun gelang di tangan, berlimpit-limpit jari dengan hiasan emas. Semoga senantiasa para hadirin wal hadirat diberikan oleh Allah umur yang panjang serta diberikan oleh Allah rezeki yang banyak. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, takriman wa ta'ziman kami teristimewa kepada pegawai negara, khatib, imam dan para bilal, dan senantiasa juga pada seluruh para tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan pemudi, hadirin wal hadirat pada hari yang berbahagia ini, kenikmatan umur yang berkah dan panjang, meninggal kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Penghormatan kami kepada seluruh hadirin wal hadirat, para jamaah, masyarakat desa Rantau Alai, semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Tidak mungkin kita sebutkan satu nama, yang jelas di sini semua banyak guru sayur, rasanya mungkin kalau karena dasarnya adalah guru saya adalah dari Rantau Alai murahnya. Kenapa demikian Ustaz? Karena secara boleh tak memperkenalkan diri dulu? Apa kata pepatah itu kan? Dak kenal menggoda saya, dak saya menggoda cinta, dak cinta menggoda orang lagi-lagi cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya lahir di Seling Tahir, kemudian orang rumah saya di Solo Singkur Lawan Jaya. Jadi saya dikatakan dua usul di Selang Iyo, di Merangin juga Iyo. Tempat saya belajar adalah dulu pada tahun 1995 itu saya diantar oleh orang tua saya ngaji di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Naburi di Tianteras Bangko. Secara tidak langsung dulunya banyak dari Rantau Alai dan kami adalah murid Kiai Hajinya Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Sattar Saleh. Maka oleh karena demikian kita doakan semoga guru-guru yang ada di Rantau Alai juga Al-Mukarram guru-guru kita biasa senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan rezeki yang murah, dipanjangkan umurnya dan senantiasa menuntun kita kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu riwayat pendidikan. Setelah kami menamatkan MTS di Syekh Muhammad Naburi di Tianteras, orang tua kami mengantarkan kami ngaji. Maka setelah imam kita, khatib kita dan sahabat saya menelepon, bisa tak Tuan Guru ngisi tausiah di Rantau Alai? Bisa. Kenapa udah bisa? Kenapa? Karena sejarah Rantau Alai ini pernah menanam jasa dari saya
gara-gara kalau sekolah orang rantau alai, guru kita, saya tamat MTS, dengan jasa MTS itu saya mampu meraih gelar doktor, tepatnya di Aceh Strata Pasca Sarjana dan Winsu Sumatera Utara. Maka jasa guru kita di rantau alai ini sangat berbakti bagi pribadi saya. Kalau bukan karena guru, saya tidak apa-apa. Maka oleh karena demikian, sebelum kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, mari sama-sama kita hadiahkan pahala Al-Fatihah. Yang pertama sekali niatkan di dalam hati kita, kita kasarkan dengan niat yang suci. Semoga Al-Fatihah yang kita baca, yang kita kirimkan tersebut, Allah sampaikan pahalanya kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat spesial khusus tuan guru kita, yaitu Guru Hasan dan seluruh keluarganya yang ada di rantau alai, kemudian guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan juga para tokoh agama yang ada di rantai ini. Ya, Sayyidulillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Ibu, sebelum kita ceramah, kok ceramah nak bertanya dulu. Saya pun dah pakai ceramah hebat dah. Umur baru setahun yang dulu, darah baru setahun bina, belayar belum sampai ke pulau, berenang belum sampai ke tepian. Awak kecil, awak nah tegak di lekuk, manalah nampak hati di tinggi. Kesempatan hanya memberikan untuk kami di sini, bukan karena hebat, sama sekali saya tidak hebat, bukan penceramah yang viral. Saya adalah manusia biasa, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, hanya karena mengingat kata Nabi Muhammad SAW, sampaikan olehmu walaupun yang kau sampaikan tersebut satu ayat. Inilah yang membuat kita terjalin dalam tali silaturahim pada siang yang berbahagia ini, dalam momentum memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka sebelum kita mulai, kita berselawat dulu kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Niatkan di dalam hati seolah-olahnya Rasulullah hadir di tengah kita, dan harapan kita pada hari kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau berselawat dulu? Mau bahasa Indonesia, kalau bahasa Banda lain kok mau selawat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza madlani. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza madlani ya Nabi. Jangan lupa ya, like, subscribe, and comment channel Nabi Al-Qur'an. InsyaAllah setelah ini kita akan lanjutkan tausiah kita. Mari kita berselawat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ayo kepada Nabi. Bu, fokus ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Ya Rasulullah,
لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا lagi ngantuk dah tadi belum mulai ngantuk. Ibu-ibu yang glowing di belakang Bu ya, di balik glowing ibu tersebut terdapat laki-laki yang hitam di belakang Bu. Maka oleh karena demikian hadirin wal hadirat luar biasa, para jamaah di rantau alai terutama selain kaum perempuan Bu, saya mau tanya Bu, jilbabnya bagus-bagus warna-warni, saya mau tanya Bu, itu kredit apa cash? Cash ya, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita memperingati hari besar, hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut tepatnya pada hari Senin menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal, jatuhnya pada tahun gajah. Pada saat itu sebagian riwayat mengatakan tahun 507 Masehi atau 570 Masehi dikenal dengan tahun gajah. Kenapa dikenal dengan tahun gajah? Karena identik orang Arab pada saat itu memberikan sebuah peristiwa tersebut dengan peristiwa gajah, karena pasukan Abraha mengendarai banyak gajah untuk menyerang Ka'bah, untuk meluluh lantakkan Ka'bah. Pada saat itulah yang mulia baginda Rasulullah SAW lahir. Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utusan engkau wahai Muhammad di atas permukaan bumi ini tidak ada lain kecuali untuk mendatangkan rahmat bagi alam semesta ini. Maka Nabi Muhammad SAW lahir ke atas permukaan bumi ini, kita banyak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, makhluk yang ada di langit pun, makhluk yang ada di laut dan di bumi merasa bersyukur dan menitipkan salam, mengucapkan salam kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Bu ceramahnya? Dah, kalau cukup sudah apa nih? Sambung.
Kata tuan guru kita tadi, jangan lama-lama nian. Sebentar aja jadilah, katanya. Kalau lama-lama nian kayak ngantuk dulu, katanya. Mohon maaf Bu, tidak bisa lama, cuma ingin bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di Siko. Insya Allah lain kesempatan nanti kita akan bertemu kembali. Iya Bu, cukup ya. Bapak-bapak dulu lah, Mbak cukup gitu. Tamu, ayolah kalau tamu sepakat gitu, mudah-mudahan kakek ya di tengah jalan ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, nah kita kasih obat. Cuman saya ada pesan satu, ya, bahwa sesungguhnya Bu, kita pada hari ini adalah sama-sama ingin mendapatkan syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Kapan kita mendapatkan syafaat itu? Di saat hari kiamat kelak. Karena prosesnya hari kiamat itu harus didahului dengan mati dulu. Maka saya tanya kepada ibu dan bapak yang hadir pada hari yang berbahagia ini, ibu ingin masuk surga Bu? Bapak ingin masuk surga Pak? Ingin masuk surga dewean atau sama suami? Yang bapak ingin masuk surga sendirian atau sama bini? Kalau ingin masuk surga maka kita harus siap mati. Kalau mati sekarang siap tidak ada masuk surga ini hidup. Syarat masuk surga itu tanya masuk surga kita kok wajib mati dulu. Maka sebelum kita mati persiapkan amal sebanyak-banyaknya, walaupun kurang amal nanti. Nabi Muhammad SAW berdiri di hadapan Allah, ya Allah ya Tuhanku, itu adalah umatku, dia dari rantau alai, dia banyak melakukan dosa karena dia melaksanakan memperingati maulid hari besarnya lahir Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini surbanku, aku tambahkan di atas timbanganku, katanya, supaya berat timbangan hasanahnya, dia masuk ke dalam surgamu ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surgamu ya Allah. Inilah syafaat yang kita nantikan dari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Karena saya yakin kalau nak andal amal kita kok sama tahu ibu sok-sok saleh hadir ke majelis taklim sering, tapi ngato kanti pada juga. Bapak-bapak juga seperti demikian, bukan main dia amar ma'ruf nahi mungkar inilah begana begitu, tapi belum tentu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita lahir di atas permukaan bumi ini dalam keadaan hina, tidak memiliki apa-apa Bu. Sungguh kita ini manusia yang dhaif, maka tidak ada salahnya, tidak ada artinya seorang yang kaya berjalan di atas permukaan bumi ini tapi berlagak sombong. Betul Bu? Betul kan? Logikanya begini Bu, entah kalau di rantau alai, kalau kita naik ke atas gunung bahasa rantau alai apa? Nah, gunung lah, bukit. Kalau kita naik ke atas gunung, si A naik ke atas gunung, kita tanya sama si A, engkau berada di atas gunung wahai si A, coba lihat yang di bawah sana, si B, kecil nggak si B tersebut? Apa jawabannya orang yang ada di atas gunung? Iyo kecil, katanya.
Kita balik bro, kita yang ada di bawah gunung melihat orang yang di atas sungguh kecil orang yang di atas. Orang di gunung melihat kita yang di bawah juga kecil. Maka oleh karena demikian kita di hadapan Allah adalah sama. Yang menjadi identitas kita, kebanggaan kita, teli ukur kita di hadapan Allah tidak ada lain kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perlu sombong. Kalaupun mati akhirnya masuk ke dalam tanah juga. Maka sebelum ibu mati, sebelum bapak mati, induk-induk yang ada uban siap dua di belakang siap-siap amal ibadah. Perlu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, persiapkan amal ibadah. Salah satu bentuk kita mempersiapkan amal ibadah sebelum kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah amal ibadah sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuknya adalah merayakan peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan para masyarakat dan para jamaah tuan guru yang dirahmati Allah, kami doakan semoga yang hadir pada malam pada siang yang berbahagia ini semuanya ini umat Nabi besar Muhammad SAW, dan semua kita mendapat syafaat dari yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad SAW. Ibu, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 56? وَقُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيُفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Ayat tersebut, wa qul, katakan olehmu, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah dan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyufrihu, maka karena demikian tersebut disuruh kita bergembira. Rahmat yang dimasukkan dalam ini memang para mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat bifadlillah wa birahmatihi. Tapi rahmat yang dimasukkan di sini adalah dengan datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirnya Nabi Muhammad kita dianjurkan untuk menggembirakan diri, membuat semacam acara, membuat berbagai macam cara untuk menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang muda-mudi itu cara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, menyiapkan makanan, memberikan baju baru, berinfak dan bersedekah kepada fakir miskin. Kita juga hari ini masyarakat Mentawai yang kompak sama-sama memperingati, memeriahkan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad? Karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Karena cinta kita, maka kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Atas kecintaan itu, kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad SAW, sungguh kita hari itu hidup bagaikan binatang. Tidak ada akhlak, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan
Sama-sama kita paham tentang ayat ini dan artinya. Hanya saja saya utuskan engkau wahai Muhammad ke atas permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul, Bu? Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak ini coba kita teladani dari sifat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memang sangar di medan pertempuran. Nabi Muhammad SAW gagah dan perkasa, sangar Nabi Muhammad di medan pertempuran, Bu. Tapi dikala itu di medan pertempuran, jika Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah, Nabi Muhammad lembutnya bagaikan sutra. Betul, Bu? Ada disambung dengan laki awak. Lagi awak kot laman masak nasi celemak, celemak dingin menghitlah, marahlah dan segala macam. Tidak, Nabi Muhammad dan para khulafaur rasyidin sebagai panglima perang, dia memang sangar di medan pertempuran, tetapi pulang ke rumah lembutnya bagaikan sutra. Inilah adabnya, romantisnya dalam kehidupan rumah tangga. Jangan kita bawa persoalan di luar masuk ke dalam rumah tangga kita, sehingga bisnis di luar, kacau di luar, marah di luar, tiba di rumah anak bini genuntangan. Jangan, itu bukan dalam menteladani Rasulullah SAW. Menteladani Rasulullah SAW tersebut, banyak hal yang harus kita teladani lewat memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka sebelum kita masuk dalam acara bagaimana kita menteladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, tunggu setelah jeda pariwara berikut ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayo sama-sama kita berselawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fasul ala nabi khatimir rasulil kiram wa al-sama qalu lahum marhaban ahla. Sedikit, Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo ulangi bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, kenapa kita bawa seperti itu? Nenek kita dulu, guru kita dulu, asal malam Jumat itu kita disuruh membaca Yasin. Dah ayo, dah percaya. Katanya dengan guru-guru yang di belakang saksi ini. Orang tua kita dulu, guru kita dulu, asal malam Jumat itu disuruh kita baca Yasin, malam lain ngaji Quran. Setelah itu belajar tentang sembahyang. Inilah yang dilakukan oleh seluruh tokoh agama dari dakwah lain. Kalau ngayun anak, coba diayunkan anak itu dengan selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah anak tersebut akan menjadi generasi Islam yang tangguh dan kenal terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan disuruh ngayun anak ganti lagu dengan lagu TikTok. Ayo anak kau bentar, aku nak cuci. Iyalah, apa lagu ayo anak tadi? Jumina takuluti. Lagu Jumina takuluti itu lagu dulu. Ya, ada itu Bang Tayyib. Ya, Bang Tayyib seminggu sebulan tak pulang.
Tapi kita selaku generasi Islam, wanita yang lahir dari keadaan muslimah, orang tua kita orang taat beragama kepada Allah, kita sebagai penerusnya di saat ngayun anak maka lantunkanlah zikir dan selawat sebanyak-banyaknya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditukar dengan lagu dangdut. Betul, Bu? Entah kalau kalian tahu lain gini nih, model ngayun anak itu pakai HP, ya. Nah, lagunya yuk ayo belajar di Shopee. Hadirin kaum muslimin, itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Semoga masyarakat yang ada di rantau kali ini senantiasa teguh mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ayunan hingga ke liang lahat. Usahakan diri kita ini diisi dengan akidah yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gadis-gadis saya mau tanya, Bu, yang wajib pada Allah ada berapa, Bu? Yang mustahil pada Allah ada berapa? Yang wajib pada Nabi ada berapa, Bu? Oh, bingung jawabnya. Saya mau tanya kembali, Bu, yang gadis-gadis, yang ibu-ibu yang ada di belakang, nenek-nenek juga nggak apa-apa kalau mau jawab. Setiap malam ada sinetron, judulnya apa, Bu? Apa nama sinetron? Lupa. Adik yang di belakang saya mau tanya, deh. Hello Kitty kenal, deh? Doraemon kenal, deh? Yang muda-muda, yang depan-depan ini, yang gagah-gagah, saya mau tanya, Ronaldo tahu, Pak? Pemain bintang bola semua kenal, artis juga kenal, yang adik-adik juga tidak kalah pentingnya, ya, begitu luar biasa. Tapi di saat tentang persoalan syariat, akidah yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, maka ujung bidang bapak mukhalafatul hawadis qiyamul binafsi wahdaniyah qudrah dan iradah ilmu hayah sama pasar kalam qadirun muridun alimul hayy sabitun basirun mutakallimun. Ini wajib kita ketahui yang disebut oleh kita dulu itikad dimuhunu. Jangan dah tahu, kalau dah tahu nauzubillah mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga, tanggung jawab kita sebagai keluarga, ajak anak bini kita tersebut seluruhnya keluarga untuk senantiasa, ayo kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita selaku pemimpin rumah tangga, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat nanti di padang mahsyar akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Subhan, bini kawan kenapa dah pakai jilbab?" Ikut model dah. Maka oleh karena demikian, lelaki adalah merupakan pemimpin yang bertanggung jawab dalam sektor rumah tangga. Kalau lelakinya, kalau suaminya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak bininya juga ikut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau masuk surga tadi, Bu, memang benar, Bu. Kunci surga itu ada pada bapak. Kunci surga ada pada suami ibu. Kalau ibu mau masuk surga, minta kuncinya dulu sama suami ibu, baru dibuka pintunya, baru ibu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa nyelonong masuk dewek. Yang jelas dulu kita berusaha, ya, ada di dalam. Kata kami mudik itu ada dalam. Apa kata ada dalam? Kita masuk ke dalam surga itu tidak perlu spesial dan tempat dah. Tidak jannatul firdaus, jannatul ma'wa, jannatul naim, tidak perlu. Ada di dalam surga itu jadilah biar tegak. Ya dah, Bu.
Tapi ibu, syarat masuk surga itu mati dulu. Yang kedua, kuncinya minta suami ibu. Maka ibu sebelum beraktivitas di mana-mana, apapun kegiatannya, mohon izin dan mohon pamit dulu kepada suami ibu. Kalau diizinkan, baru ibu laksanakan tugas tersebut. Tapi bapak-bapak jangan dulu merasa hebat, kunci dengan gitu, sebelah gitu. Kalau bukan karena ibu-ibu ini yang mencuci pakaian siang hari, malam, pagi itu bapak-bapak beribadah kepada Allah tidak akan sah. Ibu ini ikhlas mencuci pakaian suaminya, ibu ikhlas memasak untuk suaminya. Kalau bukan dia yang masak dan yang dimakan di rumah, beribadah kepada Allah tidak khusyuk dalam versi fikih Syafi'iyah. Maka fikih Syafi'iyah mengatakan kenyang dulu perut baru laksanakan ibadah. Kalau dah makan dulu, tunda dulu walaupun ngajak orang jemaah. Itu fikih Syafi'iyah. Maka ibu dengan niatnya masak di rumah, niatkan bahwa suami saya tersebut makan dengan bismillah agar dia kuat dan taat beribadah kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka ibu mencuci pakaian suami, pahalanya sangat luar biasa. Kalau bukan karena ibu yang mencuci begitu bersih pakaian suami, sungguh suami ibu yang ada di depan ini beribadah tidak sah kepada Allah. Kenapa? Karena pakaiannya penuh dengan najis. Betul Bu? Gaji yang paling besar itu adalah gaji ibu rumah tangga. Bukan PNS, bukan kontraktor, bukan artis. Tapi kalau suami ingin menggaji ibu, tidak cukup sen kami jantan kau nak ngaji ibu tidak sanggup. Kenapa? Mulai dari menyusui, mencuci pakaian dan masak, mensetrika, melayani suami siang dan malam. Kalau kita totalkan Bu, 30 juta satu bulan belum tentu cukup untuk menggaji ibu rumah tangga. Maka pegawai ibu rumah tangga adalah salah satunya gaji yang paling tinggi di atas permukaan bumi ini. Kenapa tinggi? Suami tidak sanggup menggaji ibu. Betul? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sejarah sedikit di dalam surah Al-Baqarah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, walaupun Nabi Adam wujudnya sudah ada, jasadnya sudah ada, tapi nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan jauh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salatu wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Wahai Adam, kata Allah kepada Nabi Adam, seluruh yang ada di dalam surga ini, wahai Adam alaihi salatu wasallam, silahkan engkau nikmati wahai Nabi Adam, sehingga sana yang sangat luar biasa, seluruh fasilitas yang lengkap. Apa kata Nabi Adam? Walaupun indahnya surga ini, tapi hidup terasa sepi jika tidak didampingi oleh seorang wanita. Cukup nggak ada? Dah, itu cerita Nabi Adam kita pending dulu untuk acara lain. Kalau ibu berkenan, mohon maaf ya Bu, cukup sampai di situ dan insya Allah akan kita sambung di lain kesempatan. Boleh Bu? Tamu. Subhanallah. Izin dulu minum. Ya, sambil minum silakan salat ya. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Ashhadu
Sambilan menunggu, ya, insya Allah akan kita lanjutkan sedikit lagi, ya, sambilan. Walaupun panitia lumayan nyuruh minum lah, ya. Kok sengaja bawa jauh-jauh dari Singkut kami di Pondok Pesantren Sermi Mekah Al-Aziziyah karena permohonan Tuan Guru, Imam Khatib serta guru-guru kami memohon untuk hadir. Kami usahakan hadir, Bu, walaupun acaranya sempat ditunda. Tapi tidak ada masalah. Saya yakin acara hari ini penuh dengan keberkahan. Karena dibalik dari penundaan acara kita ada hikmah yang sangat luar biasa yang kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, tuan guru, sesepuh tokoh adat dan tokoh agama yang kami muliakan, bahwa sesungguhnya nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan dalam kitab Al-Muraqi Ubudiyah, dalam kitab Daqaiqul Akhbar, itu dijelaskan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah asal mula dari segala makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, termasuklah kita hariko yang ada di rantau Allah itu tidak terlepas dari nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak ngali menjaman nur Allah, itu dah cukup dengan ceramah macam kodak ngaji ini anak. Maka ibu-ibu, selagi ada guru pegawai syara yang mau menuntun kita kepada jalan kebenaran, ngaji terus, belajar terus, jangan bosan-bosan. Apa kata Nabi tadi? Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek, yang jilbab putih kalau mati besok siap, Nek? Jangan dulu, dah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita dikit mengisahkan bahwa sesungguhnya apa kata Nabi Adam alaihissalam dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seluruh yang ada di dalam surga ini, wahai Adam, kata Allah, engkau silahkan nikmati.
fasilitas yang begitu mewah. Wahai Nabi Adam, silahkan engkau nikmati. Apa kata Nabi Adam? Wahai Tuhan Rabbi, wahai Tuhanku, begitu banyak singgasana yang indah dalam surga ini. Rasanya kalau indah dia tidak perlu cocok dah. Banyaknya fasilitas dah hebat dah, kata Nabi Adam. Apalah artinya kita hidup dalam keadaan mewah, katanya, megah dan indah, kalau hidup ini tidak didampingi oleh seorang wanita. Maka wanita dalam kehidupan kita adalah sebagai pelengkap. Betul? Secara filosofi, kenapa batino kau diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk jantan? Kalau dihitung tulang rusuk jantan 8, 11, 7, yang ciek ke mana? Itulah tulang rusuk jantan yang diberikan kepada betino supaya dia hidup di atas permukaan bumi ini. Maka wajar pengorbanan seorang laki-laki tersebut tidak bisa dipungkiri. Lelaki berkorban nyawa, harta dan tahta demi hidupnya ibu-ibu yang ada di belakang tersebut. Maka kita bersyukur punya suami yang setia dan sejati, soleh dan baik hati. Berterima kasih Bu kepada laki kita. Kalau bukan karena laki kita dah hidup. Tulang rusuk tu hilang dia, dicari-cari, konya Zubaidah, itulah jodoh tu tadi. Yang namanya tulang rusuk, Pak, tulang rusuk tersebut sifatnya bengkok. Bengkok kalau bahasa kami Nusantara ya, pingkuk. Yang namanya tulang rusuk tersebut pingkuk. Maka oleh karena demikian tulang rusuk dijadikan seorang wanita. Wanita itu adalah bini kita, maka sifat wanita adalah pingkuk. Biar macam manapun hebatnya wanita tersebut, namun dia tetap pingkuk. Maka ino batino ko tak bisa dilurus dah. Kalau dilurus bapak-bapak matah. Betul Bu? Betul. Ngaku dewe. Kau tak ceki pula. Cukuplah bateh kau guru nak. Sambung kau bateh lah. Lanjut. Kaki jangan mengih pula. Kita bela yang jantan, kita bela yang jenuh, kita bela. Intinya kita mudah-mudahan mendapat syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka sehebat apapun wanita, dia tetap bengkok. Betina tidak bisa diluruskan karena dia diciptakan dari tulang rusuknya. Sifat tulang rusuk itu adalah bengkok. Kenapa tidak dari tangan? Kenapa tidak dari tulang lengan? Kenapa tidak dari tulang betis yang lurus? Kenapa harus dari tulang rusuk? Oleh karena demikian, wahai bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, maka ibu dan bini kita butuh perasaan dan kasih sayang dan dirangkul. Kalau dia marah dengan kita, semarah apapun betino dengan kita, kalau sudah dikata sayang, jangan marah di sini sayang, itu sudah lah tuh. Betul Bu? Maka ibu butuh kasih sayang, ibu butuh perasaan, ibu perlu disayangi, diayomi. Keinginan istri kita adalah sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diri kita selaku pemimpin keluarga membawa istri kita, anak kita ke hadirat Allah, masuk ke dalam surga Allah dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul mahsyar. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tapi jangan perlu jantan merasa hebat. Sehebat apapun seorang laki-laki, presidenkah dia, syuhadakah dia, auliakah dia, profesorkah dia, doktorkah dia, camatkah dia, kepala desa, guru dan berbagai profesi yang lain. Sehebat apapun seorang laki-laki, dia lahir dari rahim seorang ibu. Betul Bu? Ada tak yang musuh kau lahir dari betang? Ada.
maka kita belum begitu hebat karena masih lahir dari rahim seorang ibu. Saya mau tanya Bu, waktu melahirkan tersebut sakit atau tidak Bu? Dalam kitab tasawuf dijelaskan, dalam kitab taisir akhlak dijelaskan, dan berbagai kitab yang lain, di saat ibu mau melahirkan seorang anak, sakitnya luar biasa, seolah-olahnya sebelah kakinya berada di alam kubur, yang satu kakinya berada di atas dunia. Begitu pedihnya melahirkan seorang anak. Betul Bu? Aku udah tahu sudah. Maka kita belum hebat Pak, karena kita masih lahir dari seorang rahim ibu. Presiden lahir dari rahim seorang ibu, betul? Bupati lahir dari rahim seorang ibu, betul? Betapa susahnya ibu membesarkan kita. Mimpi kita selaku umat adalah bagaimana caranya semua kita bermimpi ingin punya anak yang soleh dan solehah, benar? Anak yang soleh itu di mana dapatnya? Kalau tidak di tempat ngaji, di depan pondok pesantren, di tempat-tempat pondok tahfiz, maka anak yang ada di bawah tekiak itu antarkan ke pondok pesantren agar dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau bawah tekiak awalah tidak bisa aja, tidak guru. Karena zaman kini didik anak kita pun dah sanggup kita lah, harus antar dengan orang lain. Maka oleh karena demikian, generasi Islam harus diciptakan generasi yang tangguh, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai masyarakat yang ada di rantau alai, jangan segan-segan antar anak mondok di pesantren. Allah akan gantikan rezeki dengan yang berlipat, mudah rezeki kita. Waktu kita mati kaget, baru tahu rasanya mana anak aku yang soleh. Seorang pun tidak ada beda. Karena secara pepatah mengatakan lebih baik kita menangis daripada meninggalkan harta warisan. Tidak ada meninggalkan harta warisan, lebih baik kita menangis dan bersedih tidak meninggalkan anak yang soleh. Harta tidak begitu penting untuk ditinggalkan di atas permukaan bumi ini, tapi yang paling penting yang mampu memberikan kita, yang sanggup memberikan kita, yang mengantar pahala untuk kita waktu kita mati kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali anak kita yang soleh dan solehah. Maka jangan sedih Bu jika mati kaget tidak meninggalkan harta warisan, tapi bersedih dan nangislah jika ibu dan bapak mati tidak meninggalkan anak yang soleh. Betul Bu? Apa panjang cerita guru? Ya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini dasarnya apa? Iza mata ibnu Adam in kata amaluh. Apabila anak Adam tersebut telah meninggal dunia, mati kata Rasulullah, seluruh amalannya akan terputus kecuali 3 perkara yang tidak terputus pahalanya senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Aku tahu kalau banyak dulu sih. Sedekah jariah, kalau kita mampu punya harta, kalau kita orang kaya, wakafkan tanah kita tersebut untuk pembangunan madrasah yang ada di dusun kau, masjid yang kita cintai ini, bantu pondok pesantren. Mudah-mudahan selama harta yang kita wakafkan tersebut, walaupun kita tidak ada lagi, tapi dimanfaatkan oleh umat yang banyak, segitu pula pahalanya mengalir kepada kita sampai ke alam kubur, walaupun kita telah Maka ibu-ibu yang punya harta, sepakat dengan ahli waris, wakafkan tersebut kepada madrasah, pondok pesantren, masjid yang ada. Bantu guru-guru dan guru-guru kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang mampu menyelamatkan kita, yang mengantarkan pahalanya senantiasa mengalir untuk kita adalah ilmu yang tafa'um bih. Maka saya bangga Bu, saya punya guru di rantau alai. Saya bangga Bu, banyak guru saya di rantau alai. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diajarkan dulu tersebut senantiasa mengalir pahalanya kepada guru-guru kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat, jika kita punya ilmu kita ajarkan kepada orang lain tersebut mengajarkan kepada
orang lain. Tak perlu tinggi-tinggi ngaji dah. Ngajar budak alif bata belah di rumah, ngajar budak tata cara solat di rumah, selama dia bisa Quran, selama dia bisa sembahyang dengan ilmu yang kita ajarkan tersebut, sepanjang hidup dia solat dengan ilmu yang kita ajarkan, sepanjang itu pula pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga yang mampu membantu kita dan pahalanya senantiasa mengalir untuk kita adalah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh dan solehah yang mau mendoakan untuk kedua orang tuanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka di desa ini saya katakan, kuatkan persatuan, kuatkan rasa ukhuwah Islamiyah kita sesama saudara kita. Jangan sombong, jangan hasud, jangan iri dengki. Laksanakanlah kehidupan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak cungkil ini, cungkil itu, kato ini, kato itu. Lillah dan patuh. Syukur alhamdulillah Allah telah memberikan kita umur yang panjang. Maka ibu yang sudah banyak berbuat dosa, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubah pribadi kita, mari teladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak salahnya para perangkat desa, begitu banyak anggaran desa dikucurkan untuk pembangunan segala macam bentuk pembangunan fisik, tapi coba musyawarah, kalau bisa sebagaimana ada dana tanggap darurat bencana alam di sini di Rantau-Alai, tidak salahnya para pegawai syara mengusulkan biaya tanggap bencana kematian. Di saat kita mati, yang miskin mati, yang fakir mati, desa menanggung kain kafan serta batu nisannya, dan kenduri 7 hari itu diambil dari dana desa. Setuju? Tage yang oke lah, yang kaya-kaya mati aman, ada banyak hartanya. Tage yang miskin-miskin mati, nangis itu keluarganya. Dadon yang sen nak beli kain kapan. Jangan. Kebijakan kepala desa dan pemerintah perlu dalam persoalan syariat agama Allah, walaupun yang dianggarkan hanya 1%. Jangan yang kayo-kayo kalau mati yo siap kain kapan, siap batu nisan, siap acara. Kalau macam ini nih harus selesai. Tipe yang miskin-miskin mati kakek, kain kapan di mana ngambil? Ala juga berbalut dengan telkom. Apa bahasa di sini nih? Mukena apa? Telkom. Telkom. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati, coba bersanding bersama-sama membangun desa Rantau-Alai ini kepada negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang sudah bersedekah pada hari yang berbahagia ini, bapak-bapak yang sudah mengeluarkan biaya sehingga suksesnya acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidin nabi, barang siapa yang mengagungkan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, saya akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat kelak. Ka'annama, seolah-olah orang yang bersedekah, orang yang menyiapkan makanan pada hari yang berbahagia ini, seolah-olahnya dia bersedekah segunung emas fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu-ibu yang telah bersedekah pada hari yang berbahagia ini mengeluarkan banyak makanan, para panitia semuanya sama-sama nanti kita juga memohon kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup lagi. Kau mohon maaf, bukan sombong dak. Jam 2 kaget kami di Papit, malam kayak di Belengmu.
Seninnya pergi lagi ke rantau pajak. Kalau energi saya habis di siko, saya akan tidak dapat. Mungkin sampai di sini baik, banyak nian kaji dan kada kaji ke tidak nak dapat. Jadilah tu ya, mohon maaf, beribu maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wahdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.